Dan akan tetap toleran, tapi soal takdir kita duluan. Mereka udah tahu. Ntar pas Paskah kita rebut telurnya. Kalau saya sendiri menanggapinya nggak, artinya gini, ini hanya sebagai bercandaan ya, dan buat saya sih nggak ada masalah ya, karena pertama justru saya salut, pertama mereka punya ide sekreatif ini ya, yang kedua ini juga sebenarnya menghibur, yang ketiga sepanjang itu tidak menyentuh ajaran dari agama masing-masing sih saya pikir nggak ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan menghargai sesama. Pokoknya selamat berpuasa lah ya semuanya. Tidak bisa dipungkiri lagi, netizen tanah air adalah pengguna media sosial paling unik dan kreatif di seluruh penjuru bumi. Bagaimana tidak, tradisi khas yang lumrah bulan Ramadan saja bisa menjadi viral hingga memancing reaksi kocak dari seorang pendeta. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Pada mulanya, muncul sebuah unggahan yang menyebut kalau tradisi berburu takjil tidak hanya dilakukan pemeluk agama Islam saja, melainkan juga diramaikan oleh warga non-Muslim. Lucunya, hal itu dilakukan pada jam 3 sore, di mana warga Islam sedang berjuang mati-matian menahan lapar. Dari situlah konten itu viral, hingga mendapat julukan tersendiri, yaitu Takjil War. Yang lebih uniknya lagi, fenomena Takjil War seolah memberikan panggung bagi warganet untuk beradu kreativitas lewat celetukan-celetukan yang mengocok perut. Contohnya seperti ini. Mereka kalau Natalan, kita sembunyiin pohon Natal, ganti dengan pohon pinang aja. Besok kalau Natal, kereta Santa Claus diumpetin, biar pada nggak dapat hadiah. Yuk semangat nabungnya teman-teman Muslim, nanti menjelang Natal kita borong hiasan Natalnya, biar mereka pakai tanaman rambat. Maaf ya, meskipun kami nonis, tapi kami ikut menahan lapar karena banyak pedagang yang tutup. Sebagai bentuk pembalasan, kami serbu takjil di jam-jam kalian lemah. Hebatnya, komentar-komentar unik netizen tidak hanya berhasil memancing tawa, karena ada juga yang berhasil menghadirkan haru, karena komentar ucapan bahagianya yang menyejukkan hati. Entah kenapa jadi terharu, seru banget ya. Semoga selalu harmonis beragama kayak gini. Lantas, seperti apa keseruan-keseruan dari fenomena Takjil War yang belakangan berhasil menjadi topik pembicaraan hangat dan juga menambah silaturahmi antar sesama umat beragama itu? Dan akan tetap toleran, tapi soal takdir kita duluan. Mereka udah tahu. Yes, itu gue, gengs. Yang puasa siapa? Yang berburu takjil siapa? Pokoknya nih, udah jam 3:30, gue udah langsung keluarin motor berburu takjil. Lo tahu kemarin gue jam 5 sore berburu takjil, cuman dapet cengeknya doang, gengs. Alias gue cuma dapet cabenya doang, gorengannya udah ludes. Gue mau beli es buah, tinggal sisa es batunya doang dari es teh.
Ini kali ini bener-bener di persaingan berburu takjil ketat bener. Nggak apa-apa banget, buat kita itu kan makanan sebenarnya bukan cuma untuk umat Islam, untuk semua agama yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau emang ada yang mau berebut kolak, mau berebut gorengan gitu, bahkan aku dengar ada salah satu pendeta ketika dia lagi kayak semacam ceramah gitu ya di gereja juga bercandanya kayak gitu. Menurut aku nggak apa-apa, itu bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Justru ini menunjukkan kalau ternyata kita tuh sudah bisa saling toleransi. Jadi toleransi kita semakin tinggi antara umat beragama, dan itu penting karena kita tidak menganggap itu sebagai ancaman, tapi ya itu guyonan belaka dan bukan hal yang menyakiti perasaan, tapi malah jadi kayak seru-seruan gitu. Gak apa-apa, silakan direbut aja, adu rebut-rebutan kita. Katanya dia ngerebut malah dari jam 2 siang pas kita lagi lemes-lemesnya. Betul. Terus nggak tau kenapa ya, jam 3 subuh gue ikut-ikutan tuh bangun. Udah 2 hari nih, sahur gue ikut-ikutan makan juga. Terus nih sebagai non-muslim dan dikelilingi oleh orang-orang yang muslim, lo kan jadi kagak enak ya pengen makan. Pengen minum juga jadi kagak enak. Akhirnya gue ikut-ikutan tuh puasa juga. Pokoknya Ramadan kali ini yang paling kocak sih. Yang puasa siapa? Yang ikut-ikutan puasa juga gue. Padahal gue kan Kristen ya. Ya, buat teman-temanku Kristen ya, yang seagama aku minta tolong lah dulu aku ya. Masukku gini. Oke, kita bisa jahat untuk ini lewatin mereka untuk takjil, tapi udahlah, cukuplah sampai di situ. Kasihan aku lihat teman-temanku, serius. Gini ya maksudku, orang itu nggak kebagian takjil, serius tiap hari. Kasihan aku, udah pucat mukanya. Pulang-pulang ke kantor ya kan. Apa dapatmu? Nggak ada, cuma tahu satu sama apa? Lontong satu katanya. Gimana hati nurani kalian, woi? Minta tolonglah dulu. Jam 3 sore jangan langsung kalian pantengin itu tukang takjilnya, ya kan? Jangan langsung kalian beli, kalian borong. Kasihan teman-teman kita muslim yang berpuasa mereka nya, wih. Nggak makan seharian mereka, wih. Dari pagi sampai ke sore ditantang mereka nggak makan. Cuma nunggu takjil itu, kalian habiskan lagi. Nih, kasihan Nana nih. Nih, jadi kayak mana nya? Tolonglah Nala dulu. Kebagian ini aku. Kasihanilah aku. Jadi kayak mana Mbak Tris? Kebagian Mbak Tris? Tuh kasihan, minta tolong dulu ya kerjasamanya, weh. Ntar pas Paskah kita rebut telurnya. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca, telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan menghargai sesama. Pokoknya selamat berpuasa lah ya semuanya. Aksi unik dan menggelitik warganet di tengah ramainya euforia bulan Ramadan seolah memberikan warna tersendiri bagi pengalaman umat muslim menjalani ibadah puasa di tahun ini. Apalagi konten-konten ini dikemas secara unik dan sekreatif mungkin tanpa mengucilkan pihak manapun serta tidak mencampuri urusan syariat satu sama lain. Karena itu pula, Pendeta Steve Marcel sampai menyelipkan lelucon soal takjil war ke dalam khotbahnya. Dan menurut rekan pendetanya, yakni Pendeta Sonia, hal itu pun lumrah saja untuk dilakukan. Terlebih lagi, kalimat mengocok perut itu berhasil membuat jamaahnya untuk tetap fokus menjalankan ibadah. Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Sonia pun mengaku bahwa semasa dirinya di Papua dulu, fenomena berburu takjil juga sering kali ia lakukan di bulan Ramadan. Lantas, seperti apa Pendeta Sonia menanggapi viralnya fenomena takjil war saat ini? Serta benarkah pula ramai perbincangan akan hal ini justru menghadirkan rasa bahagia di hati Pendeta Sonia? Kalau saya sendiri menanggapinya artinya gini, ini hanya sebagai bercandaan ya, dan buat saya sih nggak ada masalah ya, karena pertama justru saya salut, pertama mereka punya ide sekreatif ini ya, yang kedua ini juga sebenarnya menghibur, yang ketiga sepanjang itu tidak menyentuh ajaran dari agama masing-masing sih saya pikir nggak ada masalah ya. Saya senang melihat ini dalam artian bahwa masyarakat kita semakin dewasa ya dalam memilah bagaimana membuat konten yang tidak menyakiti saudara-saudara yang lain, ataupun juga
dapat menilai konten mana yang memang benar-benar positif dan mana yang benar-benar enggak gitu. Dan saya senang melihat ini karena ini salah satu bentuk lain dari toleransi kita dengan sesama saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita ngomongin tentang agama itu agak-agak tabu ya, tapi sekarang ini bisa jadi bahan bercandaan juga. Saya pikir sesuatu yang baik karena dulu zaman saya masih sekolah pun nggak ada masalah gitu, hanya di tengah-tengah sebelum ini aja yang kemudian itu menjadi sesuatu yang tabu atau yang sensitif untuk dibicarakan. Ya saya berharap sih ini adalah sinyal-sinyal positif dari masyarakat kita yang semakin berkembang dan juga semakin pintar dalam memilah dan memilih konten mana yang bisa menyejukkan. Ya, saya barusan sih tadi melihat itu, dan ini juga ternyata konten-konten ini cukup banyak berseliweran ya di media sosial ya. Saya pikir ajakan ini disampaikan dalam, walaupun ini memang dalam khotbah, tapi dalam situasi bercanda. Jadi saya pikir ini bukan ajakan yang serius supaya ayo kita semua beli takjil atau perang takjil, enggak. Tapi saya yakin dan percaya ini hanya sepenggal yang dipotong ya. Jadi saya juga menonton memang hanya sekilas sampai di situ, sampai di kalau Kristen Paskah nanti diborong telurnya biar mereka pakai Kinder Joy. Nah, ya, tapi sebenarnya buat saya sih itu disampaikan dalam bentuk bercandaan walaupun dalam khotbah. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah. Jadi perlu dilihat keseluruhan dari video ini. Apa yang mau disampaikan di balik bercandaan itu. Kalau menurut saya sih itu bukan ajakan yang serius, tetapi selingan di dalam khotbah, bercandaan yang diberikan supaya umat itu tidak usah terlalu tegang ataupun ngantuk lah istilahnya mendengarkan khotbah. Jadi ada jok-jok yang segar yang dimasukkan ke situ supaya mereka nggak ngantuk dan tetap fokus pada khotbah yang sebenarnya. Buat fenomena ini sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru ya mungkin ya, cuman entah mengapa di tahun ini itu menjadi suatu hal yang viral. Tapi kalau aku menanggapi ini sebuah hal yang harusnya sih menguntungkan semua pihak gitu ya, teman-teman yang nonis juga dapat mencicipi makanan-makanan khas Ramadan, dan juga penjual-penjual yang berdagang apapun itu juga dagangannya laku. Jadi di tempat saya tuh dari Papua, Mbak. Jadi di tempat saya setiap kali bulan puasa kita tuh seneng gitu. Jadi bukan cuma teman-teman yang merayakan puasa aja yang kemudian kesana gitu, tapi sebagai pembeli entah itu yang berpuasa ataupun yang tidak, itu pasti ramai sekali di tempat-tempat penjualan takjil gitu. Dan yang berjualan pun bukan hanya teman-teman yang berpuasa gitu, tapi dari semua kalangan gitu. Jadi memang kalau dibilang puasa itu bulan penuh berkah, ya emang benar gitu, berkah bagi mereka yang berjualan, berkah juga bagi mereka yang suka makan gitu. Kalau saran saya sih sebaiknya kita tetap menghargai tradisi yang udah dijalankan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalaupun memang pengen takjil, ya mari kita bantu saudara-saudara kita yang berjualan dengan membeli takjil mereka. Kalaupun ada takjil yang gratis, biarkanlah mereka yang berhak dan pantas mendapatkan itu yang mengambilnya gitu. Kalau kita sih, kalau buat saya pribadi sih lebih baik kita membeli gitu. Yang gratis biarlah untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Terlepas dari pandangan Pendeta Sonya, tingginya animo takjil war nampak turut dirasakan pula oleh seorang pengamat sosial, yakni Devi Rahmawati. Meskipun demikian, hal ini tidak membuatnya heran, lantaran budaya makanan sejatinya memang memiliki peranan khusus dan menjadi bagian penting dari darah masyarakat. Tak main-main, Devi pun menuturkan kalau makanan sendiri memiliki julukan khusus, yakni lem sosial di antara perbedaan. Apalagi dewasa ini tidak ada lagi batasan nyata antara pemeluk agama berbeda, sehingga kegiatan saling toleransi memang sangatlah diperlukan. Ia pun berterima kasih pada fenomena ini karena telah mencairkan lagi suasana hangat di dunia bermasyarakat. Lantas mungkinkah semarak fenomena takjil war akan kembali viral di tahun-tahun berikutnya? Serta benarkah pula fenomena takjil war baru terjadi di tahun ini saja?
ini bukan hanya terjadi di Ramadan sebelumnya, tapi yang namanya diplomasi makanan itu menjadi bagian dari darah masyarakat Indonesia sejak bahkan ratusan atau ribuan tahun lalu. Kita sebagai masyarakat Asia, makanan itu selalu menjadi lem sosial di antara kita semua. Kalau kita bicara secara akar sosial, maka di banyak suku di Indonesia, bahkan misalnya ada beberapa suku yang di masa lalu gitu ya, kalau lagi berperang nih, lagi berkompetisi, pada saatnya makan siang itu perangnya bisa berhenti, makan bareng kembali, baru setelah itu melanjutkan kompetisinya. Jadi sekali lagi, ketika makanan menjadi lem sosial di antara kita semua, bukanlah hal baru. Artinya dia akan menyatukan masyarakat kita yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda pendapatan maupun berbeda pendapat gitu ya. Dengan makanan semuanya menjadi cair dan hangat kembali. Kita hidup di era di mana sebenarnya nyaris tidak ada batasan lagi antara satu tanda kutip perayaan agama tertentu dengan yang lain. Sebagai contoh, bagaimana misalnya suka tidak suka perayaan Natal di seluruh dunia itu kemudian menghidupkan ekonomi di seluruh dunia. Padahal tidak semua orang kemudian merayakan Natal, misalnya, gitu ya. Jadi artinya memang dunia akan terus bergerak ke arah di mana pada akhirnya entah itu perayaan agama A, kepercayaan B, keyakinan C, semua orang akan hanyut dalam suasana perayaan tersebut yang sebagian ditandai dengan turut serta juga menggunakan simbol-simbol agama, kepercayaan atau keyakinan yang saat itu sedang merayakan hari besarnya. Iya, kalau itu kan pakai umat Islam kan sama-sama relasinya ya gitu, sama-sama. Dia non muslim, saya muslim ya. Dia juga kalau itu di hari raya yang lain kan dia kan bisa bagi-bagi juga sesama umat manusia. Kalau buat muslim aja kan ntar ngurangi yang jualan takjilnya. Jadi kan di mana-mana kalau bulan suci Ramadan kan jualan takjil kan di jalan-jalan banyak. Ini ya yang jualan yang punya orang Kristen, orang muda. Iya. Yang apalagi orang muslim yang pagi sampai sore kan lapan. Nah, apakah tahun depan akan viral? Bisa jadi tidak, tapi terus dilakukan. Viral itu biasa terjadi ketika ada sesuatu yang baru dan ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau pelaksanaannya tetap seperti ini kan berarti tidak lagi baru dan tidak lagi berbeda. Jadi tetap terjadi di akar rumput, hanya saja mungkin tidak lagi menjadi perbincangan nasional. Ayo terus kita rayakan keindonesiaan kita dengan menjadikan makanan sebagai cara untuk menjadi lem sosial di antara kita semua untuk kita kembali hidup damai dan harmoni satu sama lain. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.